Ada beberapa laporan yang harus saya tindak lanjuti, terutama dari kegiatan Bapak dan Ibu semuanya yang pasti akan mempengaruhi dari kualitas pengumpulan data pos hujan kita pada pencatatan pos hujan. Jadi mungkin saya akan merefresh kembali ini, mungkin hanya mengulang kembali bagaimana sih filosofis pengukuran hujan yang kita lakukan ini. Kemudian bagaimana data ini bisa mempengaruhi uh, kualitas dari perakiraan hujan yang dibuat oleh BMKG. Baik, saya mungkin mohon izin untuk share screen. Baik. Apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul. Sudah. Oke. Mungkin saya baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah melakukan inspeksi di beberapa tempat lokasi dan didapatkan ada beberapa pos hujan yang ketika didatangi ini si penangkap hujannya itu dalam keadaan penuh. Amati. Tetapi kita cek dengan data yang masuk, ternyata datanya itu rutin setiap hari masuk. Kemudian ada juga kita di sana mengamat pengamat yang gelas penangkap hujannya pecah, masih digunakan juga, walaupun memang hanya sedikit yang pecahnya atau tatakannya pecah, itu masih bisa digunakan ya, kita gunakan, kita apresiasi sekali. Tapi ada juga pengamat yang ketika kita inspeksi, ternyata rumahnya itu sampai 25 km lebih dari lokasi. Nah, kita tanyakan kepada para pengamat itu bagaimana caranya pengamatan setiap hari di kala hari hujan atau di hari Sabtu dan Minggu. Dan ternyata memang jawaban dari pengamat ini, mereka ada yang menitipkan pengamatannya kepada orang lain, ada juga yang menyuruh kalau tidak ada hujan mungkin tidak diamati, tapi kalau ketika ada hujan mereka meminta tolong kepada orang yang terdekat di situ. Nah, seperti itulah kondisi kita ya. Jadi saya perlu juga ini meng-highlight kembali pentingnya pos hujan dan datanya itu seperti apa ya. Baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sawah nih, mempunyai sawah 1 km persegi, 1 km ya, kita hitungnya 1 km lah, entah itu berapa petak ya. Dalam 1 km persegi ini, ada hujan 1 mm dalam 1 jam. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ada berapa liter air yang tertampung di sawah tersebut? Terjadi hujan 1 mm pada area sawah dalam 1 jam, kira-kira berapa? Saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah para penyuluh lapangan dan mungkin sudah pernah belajar juga ya tentang ini di bangku kuliah atau di bangku sekolah atau dalam kegiatan BIMTEK dan lain-lain. Jika saya mempunyai sawah 1 km persegi, kemudian ada awan hujan itu dalam 1 jam itu tercatatnya 1 mm persegi, 1 mm tingginya. Kira-kira berapa ya? Baik, kalau kita hitung ya berdasarkan rumus, karena kita tahu bahwa secara filosofis pengamatan hujan itu kita ukur dalam ketinggian milimeter ya. Bukan volume ya, tapi tinggi hujan dalam milimeter. Nah, dalam milimeter artinya ketika terjadi hujan 1 mm adalah curah hujan yang jatuh pada areal 1 meter persegi tanpa menguap, tanpa mengalir, tetapi dia ditampung dalam satu luasan meter persegi. Jadi kalau kita hitung soal yang tadi misalnya nih, kita hitung-hitungan lagi nih. Jadi dalam 1 kilometer persegi terjadi hujan 1 mm dalam 1 jam, maka kita hitung
tinggi curah hujannya adalah 1 mm atau 0,01 meter. Kemudian luas areanya 1 km persegi atau 1000 meter persegi. Kemudian volume air yang jatuh adalah kita hitung, maka rumus volume adalah luas dikali tinggi. 1 juta meter persegi, ini 1 kilometer itu 1 juta meter persegi kali 0,001 meter, ya, dikali tinggi curah hujan. Maka didapatkan volume airnya adalah 1000 meter persegi. Karena 1 meter persegi setara dengan 1000 liter, ini kan ketinggian ya, meter persegi ketinggian, kita ini kan ke dalam liter, maka volume air dalam liter itu adalah 1000 meter kubik dikali 1000 liter per meter kubik, maka sama dengan 1 juta liter air. Jadi 1 mm hujan yang turun pada area 1 km persegi ini setara dengan 1 juta liter air. Nah, kalau kita lihat satu tangki mobil ini misalnya 10.000 liter air. Jadi ketika terjadi hujan 1 mm di area Bapak Ibu sawah 1 km persegi, maka ini setara dengan 100 tangki air ya. Kira-kira banyak tidak ini Bapak Ibu? Banyak ya? Jadi 1 mm hujan Bapak Ibu ini sama dengan 100 tangki air yang ditumpahkan pada sawah. Ini sangat besar sekali ya, banyak. Apalagi misalnya terjadi hujan 2 mm atau misalnya sampai 10 mm. 10 mm berarti ada 1000 tangki air yang ditumpahkan pada tempat Bapak Ibu dalam 1 jam. Jadi betapa besarnya pengaruh 1 mm terhadap curah hujan dan siklus hidrologinya ya. Jadi perlu kita tekankan bahwa memang sangat-sangat besar sekali. Kira-kira 1000 tangki liter air ini kalau kita berenang di situ kita kecebur tidak ya? Kalau kita punya kolam dengan 1000 liter air itu dalam 1 km, tercebur tidak kita? Bisa tercebur ya? Nah itulah. Jadi 1 mm itu sama dengan 100 tangki air. Apalagi misalnya terjadi hujannya 100 mm. Sangat-sangat besar sekali. Oke. Selanjutnya saya kasih soal lagi. Jika Bapak Ibu punya sawah, di sawah ini melihat awan cumulonimbus seperti ini, dan ini awan hujan ya. Awan hujan ini anggaplah kita ini awan jenuh dengan diameternya ini dari ujung sampai ujung sini ini adalah 25 km. 25 km ini ini dengan ini ya, kira-kira dengan seluasan 2 RT lah mungkin ya. 2 RT 25 km, maaf bukan 2 RT, 1 desa mungkin ya. 1 desa 25 km persegi ini. Seperti ini. Berapa berat awan dalam kilogram jika semua awan adalah air yang mampu curah? Jika air yang ada di sini kita anggap sebagai air yang mampu curah. Kira-kira berapa berat awannya ini? Nah, kalau kita hitung, misalnya kita asumsikan bahwa awan itu misalnya berbentuk bola ya, seperti ini. Kemudian seluruhnya itu terdiri dari zat cair, air yang akan bisa mampu curah. Jika diameter awan tadi adalah 25 km, kemudian kita hitung radius awannya, maka D dibagi 2, radiusnya adalah 12,5 km. Kemudian kita ubah radius itu ke dalam meter, 12,5 meter ini setara dengan 12.500 meter. Kemudian kita tahu bahwa rumus volume bola adalah Pi 4/3. Pi itu 22/7 ya, dikali R pangkat 3. Nah, rumus volume bola. Kalau kita masukkan 4/3 Pi dikali 12.500 meter kubik, dan Pi-nya kita masukkan 3,14, maka didapatkan, maka volume bola tadi adalah, volume awan ini adalah 8.181 triliun meter kubik. Jadi volume awannya adalah 8,181, 8 triliun ya. 8 triliun meter kubik volumenya.
jika kita masukkan rumus kepadatan air kita misalnya ambil 1000 kg per meter kubik. Maka berat massa awan itu adalah massa sama dengan kepadatan dikali dengan volume. Kemudian dari 8 triliun tadi kita kalikan 1000, maka beratnya setara dengan 8.181 triliun kilogram atau 8.000 triliun ton. Kira-kira berat nggak ini? Kalau misalnya dalam hujan ini air ini bisa dimampu curah, kita anggap misalnya bisa turun semuanya ke daratan, ini berat awan itu adalah 8 triliun ton. Kira-kira beratnya sebesar berapa gajah atau berapa truk buso itu ya. Tapi itulah keagungan Tuhan di situ, bahwa awan itu mempunyai berat. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Ada berat dalam awan itu, dan itu sampai dengan triliunan ton. Nah, kemudian dari soal nomor 2 tadi, misalnya awan itu ininya 25 km persegi. Berapa liter air yang mampu curahnya? Berapa liter air yang akan diturunkan dari awan tadi? Nah, kita hitung-hitungan, misalnya tadi dari sebelumnya, berat awan itu adalah 8.000 ton, kemudian kita konversi massa ini menjadi volume dalam liter. Maka kita dapat menggunakan hubungan antara massa, volume, dan densitas air. Kita tahu massanya tadi sebesar 8.000 ton, triliun kilogram. Kemudian densitas air ini 1000 kg per meter kubik. Maka rumus volume adalah P sama dengan massa dibagi dengan densitas atau kerapatan air. Maka kita masukkan 8.181 triliun kilogram dibagi dengan 1000 kg per meter kubik, maka didapatkan volumenya sebesar 8.181 triliun meter kubik air. Nah, dari 8 triliun meter kubik air ini akan diturunkan di dalam satu lanskap mulai dari gunung, ya, misalnya dalam gunung, kemudian dia akan mengalir melalui runoff, kemudian akan menuju ke sungai, dan kembali ke laut. Begitulah siklus hidrologinya ya. Nah, dari 8,18 ribu triliun liter air ini tidak akan semuanya dialirkan ke dalam sungai dan menuju lautan ya. Ada yang disimpan di dalam pohon, ada disimpan sebagai cadangan air, ada juga dalam runoff, aliran air tanah, sebelum sedikit-sedikit diinikan ke melalui sungai dan kembali ke laut. Nah, itu gambaran ini ya, gambaran supaya tercerahkan kita bahwa air seperti itu ternyata besar sekali. Walaupun 1 mm itu besar sekali dalam ingatan kita, dalam ini kita ya. Seperti tadi dalam 1 mm itu setara dengan 1 juta liter air. Nah, kalau kita ini kan menghitung atau mengamati curah hujan dengan mengarang, karena saya tahu nih, saya mempunyai feeling seorang meteorologi itu, seorang klimatologis itu, bahwa kita mempunyai prinsip bahwa di alam itu tidak ada yang terjadi dengan tiba-tiba, atau tidak ada yang terjadi secara koinsiden. Tetapi semua kejadian di alam, parameter meteorologi itu terjadi secara harmonis dan ada saling keterkaitan satu antara lainnya. Jadi hujan itu adalah pengaruh akhir dari sekian lama proses yang terjadi di atmosfer. Dari pergerakan energi dari radiasi matahari, kemudian terjadi penguapan itu terjadi perubahan bentuk massa energi dari panas laten, dari panas sensibel menjadi panas laten, dan kita hitung itu mempunyai satu harmonisasi. Sehingga apabila data itu tidak benar, maka saya mempunyai feeling bahwa data ini tidak benar. Dan ini karena misalnya dengan hujan, misalnya dengan kelembaban sekian, ini akan terjadi hujan sekian milimeter.
Dan itu ketika tidak masuk akal, saya akan mengecek data yang Bapak Ibu kirim tersebut melalui dengan mengecek dengan parameter yang lainnya. Misalnya seperti data satelit, atau misalnya kita dengan uji homogenitas di teman-teman yang terdekat dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itulah. Jadi, saya katakan bahwa pengamat adalah pelaku sejarah di sini. Pelaku sejarah ya. Sejarah adalah semua artefak-artefak yang ditulis oleh pendahulu kita. Mungkin kita tidak akan tahu misalnya dalam huruf Pallawa ini apa yang terjadi pada masa itu. Kemudian beberapa orang pada saat itu mungkin dia dengan inisiatif sendiri atau dengan pengetahuan sendiri, mereka mencatat apa yang terjadi pada saat itu di dalam batu atau di dalam kulit atau di dalam dan seterusnya gitu ya. Sehingga bukti-bukti ini kita gunakan lagi sekarang sebagai bukti fisik bahwa yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pada masa lampau atau masa purba. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu melakukan pengamatan pada hari ini, ketika datanya itu benar, maka dalam 100 tahun yang akan datang, data Bapak Ibu semuanya itu akan dicatat, akan digunakan kembali oleh para pengamat yang nanti di 100 tahun yang akan datang. Jadi data Bapak Ibu tidak akan hilang. Data yang dicatat hari ini dengan baik dan benar tidak akan hilang, dan itu sebagai bukti sejarah dalam 100 tahun yang akan datang, data Bapak Ibu ini akan tetap dikenang dan tetap digunakan. Tetapi apabila data hari ini Bapak Ibu karang, misalnya hari ini, kemarin itu hujan itu misalnya realnya itu adalah 7 mm. Tapi karena Ibu menggunakan feeling atau Bapak menggunakan feeling, karena jauh mengamatinya pada pagi hari, misalnya dari rumah jalan ke tempat pengamatan itu sampai 25 km lebih, dan datang ke sana sudah lewat dari siang, misalnya siang jam 11, itu sudah ada hujan yang menguap di dalam si penakar hujan tadi. Seharusnya tercatat misalnya 7 mm, tetapi ada yang menguap, itu tersisa 5,5 mm. Berarti ada 2,5 mm yang hilang. Ya. Maka data yang Bapak Ibu catat pada hari ini itu sudah salah. Itu sudah hilang 2,5 mm. Begitu juga kalau misalnya karena hujan, karena malas, atau karena jauh, besok bisa di ini. Untuk hari ini, untuk hari kemarin, misalnya saya bisa karang dengan awan seperti ini, biasanya hujan hanya 3 mm. Itu artinya dikarang dan tidak didatangi kepada alatnya dan tidak dilakukan pengukuran dengan benar. Maka apa yang Bapak Ibu catat itu adalah satu dosa besar yang juga dicatat mungkin oleh malaikat ya. Karena Bapak dan Ibu semuanya sudah menerima honornya. Ketika kebaikan itu dilakukan dengan baik dan benar, maka itu akan dicatat sebagai amal kebaikan oleh malaikat. Tetapi ketika Bapak Ibu mencatat itu dengan mengarang atau memperkirakan saja, dan itu juga akan dicatat sebagai suatu keburukan oleh malaikat. Dan seperti itu ya. Saya bukan ahli agama, tapi kita sama-sama saling mengingatkan saja bahwa kita untuk melaksanakan pengamatan itu sudah dibayar oleh pemerintah, bukan oleh BMKG ya, bukan oleh saya, oleh pemerintah menggunakan uang rakyat, dan kita harus bertanggung jawab secara moral memberikan data yang baik dan benar untuk negara. Nah, ini seperti di sini. Ini kantor Jawatan Meteorologi dan Geofisika di Kuitang, Jakarta. Mereka dulu pengamatan, mereka tidak akan menyangka bahwa datanya itu akan kita gunakan di sini. Padahal dia melakukan pengamatan dari mulai tahun 1938. Ya. Tahun 1938 mereka sudah mulai pengamatan. Datanya seperti ini. Dan orang yang mengamati ini sudah meninggal. Tetapi datanya kita kenang, kemudian kantornya kita foto, kemudian namanya kita catat di situ di pengamatnya, dan mereka terkenang karena datanya yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Begitu juga dengan data Bapak Ibu semuanya ya, karena di kami juga punya catatan siapa sini pengamatnya, siapa nomor teleponnya, kemudian kita juga mencatat NPWP Bapak Ibu semuanya dan NIK Bapak Ibu semuanya. Jadi semuanya data Bapak Ibu itu sudah tercatat di kami, dan itu data yang dihasilkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kami akan catat dan dokumentasikan sampai kapanpun
sampai mungkin 100 tahun yang akan datang, dan ini akan tetap digunakan oleh para pengamat atau para peneliti di masa yang akan datang. Nah, begini, kalau cara kerja BMKG itu mempunyai namanya super komputer atau high performance computer seperti ini nih. Ya, di BMKG pusat kami mempunyai komputer seperti ini dalam suatu ruangan yang besar, dan ini ruangannya ini sangat dingin sekali, ya, sangat dingin. Kemudian ini berjalan selama 24 jam dengan menghitung berapa peluang hujan besok dan sampai 6 bulan yang akan datang dengan superkomputer ini. Data yang dimasukkan adalah data pengamatan dari Bapak Ibu semuanya. Seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 7.000 pengamat pos hujan, dan mereka mengirimkan datanya setiap hari melalui program EPHK, dan itu masuk ke dalam sini. Yang namanya komputer ya Bapak Ibu semuanya, dia itu sebenarnya tidak pintar ya. Tidak pintar. Yang pintar kita adalah kita. Ya. Yang pintar itu adalah manusia yang menciptakan komputer itu. Dia tidak tahu ketika kita melakukan input, proses input di sini, dia tidak bisa membedakan mana itu berlian, mana itu sampah. Dia tidak akan membedakan kalau kita tidak memberitahu bahwa ini sampah, ini berlian. Dia tidak akan tahu. Ketika kita tidak memberitahu, ketika si inputnya ini kita masukkan, misalnya kita memasukkan biji berlian, kemudian diproses dan dipoles, maka keluarlah outputnya berupa berlian yang sudah dipoles dan berkilau. Harganya mungkin kalau misalnya kita masukkan di sini, harganya mungkin hanya 1 juta per gram misalnya. Tetapi kalau sudah dipoles seperti ini harganya bisa sampai 3, 4, 5 juta gitu per gramnya. Begitu juga kalau kita memasukkan sampah, sekantong sampah ke dalam komputer ini, kemudian diproses di sini, dan dia tidak akan menghasilkan apa-apa selain sampah juga. Artinya selain sampah yang menggunung. Sampah itu kotoran yang sangat bau dan tidak berguna. Yang namanya sampah ya sudah dibuang. Ini artinya tidak kita gunakan lagi sampah. Jadi komputer ini dia tidak pintar seperti manusia, tidak bisa berpikir. Kalau tidak kita kasih tahu bahwa inputannya itu seperti ini berharga, ini adalah sampah. Ketika kita masukkan berlian, maka dia akan menghasilkan berlian yang dipoles. Tapi ketika kita masukkan sampah ke dalam komputer, maka yang keluarnya adalah tumpukan sampah. Begitu juga data yang kita masukkan, misalnya data kita adalah pengamatan yang dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan kualitas perakiraan yang sangat tinggi. Tetapi ketika kita masukkan adalah data karang, data perkiraan, data hasil mengarang dari Bapak Ibu semuanya, maka yang kita hasilkan adalah perakiraan yang jauh meleset dari yang kita harapkan. Dan perakiraan itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya yang sebagai pengguna utama dari perakiraan kami. Perakiraan kami adalah membantu untuk mitigasi kejadian bencana ekstrim atau iklim ekstrim. Paling tidak dengan ada perakiraan itu kita bisa memitigasi dengan meminimalkan sedikit mungkin dampak negatif dari iklim ekstrim tersebut. Nah, seperti itulah mungkin kita sebagai refreshing. Saya tidak akan menyebutkan pos hujan mana yang melakukan seperti itu, atau misalnya pos hujan mana yang bermasalah, tetapi marilah kita sama-sama kembalikan ke dalam hati nurani kita, bahwa kita itu melakukan pengamatan ini sudah dibayar oleh pemerintah. Kita dibayar oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Maka marilah kita kembalikan sumbangsi kita kepada masyarakat, kepada rakyat, dengan melakukan pengamatan yang baik dan benar, agar hasil perakiraan itu juga menjadi baik dan benar. Verifikasi hasil pengamatan kita juga benar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para pengamat hujan yang telah melaksanakan pengukuran hujan dengan baik dan benar. Untuk itu apresiasi saya sangat tinggi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, dan saya juga mengharapkan semua pengamat yang masih melakukan praktik-praktik yang tidak benar tadi untuk kembali ke jalan yang benar dan melakukan pengamatan yang baik dan benar dan melaporkannya kepada BMKG. Nah, itu saja harapan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Dan sekitar kiranya ada pertanyaan atau yang harus kita diskusikan,
Mangga kita diskusikan di sini dan saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Firmanillahi yang sudah menyampaikan pemaparan dan pengarahan kepada Bapak Ibu pengamat pos hujan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu pengamat pos hujan yang punya permasalahan atau ingin berkonsultasi, berdiskusi, dipersilahkan menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Atau mengangkat tangan seperti ini Bapak Ibu. Ada tombol tangan seperti ini yang seperti saya tunjukkan. Kalau muncul bisa ditekan supaya saya bisa melihat siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, barangkali ada permasalahan di lokasinya, atau mungkin ada kendala terkait honor, pembayaran honor, bisa juga ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Oke, Bapak Christopher. Ya, silakan dinyalakan mic-nya, Pak. Sebutkan nama dan dari pos hujan mana, Pak ya? Dari pos hujan Kabupaten Poso, Pamona Timur, Kecamatan Pamona Timur. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi yang akan kami tanyakan di sini, Pak. Kami di sini merata semua masyarakat di sini umumnya petani, kerjaan petani semua, petani pekebun, baik sawah di sini semua merata. Ya, jadi biasanya di sini Pak, kalau kami itu mulai kerja dalam pertanian, pasti di bulan-bulan begini seperti kemarin Pak, bulan 7 ini, bulan 6, di situ mulai mengelola dengan bulan 1, dalam 1 tahun 2 kali. Nah, jadi yang biasanya di sini para petani di sini masyarakat datang bertanya juga Pak sama saya di sini, mempertanyakan bagaimana dalam curah hujan. Ya, yang kami ingin tahu ini Pak, apakah bisa diberikan kami catatan, maksudnya perhitungan hujan itu untuk mungkin minggu depannya, minggu ke depan ini sekian mungkin akan hujan atau tidak, atau bisa diberikan lagi lebih baik mungkin yang per bulan Pak, mungkin bulan ke depan apakah bisa dihitung begitu. Supaya kami juga tahu tuh apakah ini bisa mau kerja ini lahan pertanian, mau jelaskan juga kepada masyarakat di sini. Nah, dan yang kedua Pak, kan ini kita di sini di pos hujan kerjasama, saya lihat lalu waktu mengisi data-data itu ada dengan kena dengan kita mengamati dengan gempa bumi Pak. Ya, jadi kemarin ini kebetulan kami di sini berbatasan dengan Pamona Timur, di Pamona Selatan, Pamona Tenggara kami berdampingan. Jadi selama ini kami itu ditanyakan juga, dia bilang bukan dengan pengamat dengan gempa, saya bilang iya berjalan juga kami ini dengan itu. Dan sekarang kan titik normalnya kami di sini titik gempa yang untuk sekarang Pak. Dalam hitungan-hitungan saya biasa dalam 1 hari yang paling kuat sudah paling kurang 4 kali sampai 5 kali gempa yang paling kuat itu. Nah, jadi biasa masyarakat juga bertanya apakah ada susulan bagaimana keadaan di sini. Nah, itu Pak. Mungkin yang saya mau ingin tanyakan ini, apakah bisa juga itu diberikan kalau memang gempanya kuat, diberikan kami informasi, khususnya kami yang di daerah gempa. Ya, itu saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Christopher. Bagaimana Pak, langsung dijawab atau? Ya, boleh. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Pak. Satu nanti biar enak, biar terpuaskan ya semuanya. Siap Pak, siap. Silakan. Terima kasih Pak Christopher. Ya, benar. Untuk Bapak memang kita mungkin Bapak pengamat pos hujan dari penyuluh atau masyarakat biasa? Saya kemarin dari penyuluh Pak, tapi sekarang tidak ikut penyuluh lagi. Oh, jadi masih statusnya PNS ya? Iya. Ya. Jadi begini Pak, kalau untuk perakiraan hujan secara angkanya gitu ya, kita BMKG itu kita menggunakan 2 pendekatan Pak. Ada yang pendekatan deterministik, ada yang pendekatan probabilistik. Nah,
pendekatan deterministik atau pendekatan secara angka pasti, dulu memang kita gunakan seperti itu. Tetapi ternyata dengan adanya variabilitas iklim yang tinggi, kita bukannya takutnya kita sombong atau apa gitu ya. Jadi kita gunakan mungkin dengan peluang. Makanya kita gunakan juga dalam ini kan perakiraan probabilistik atau perakiraan peluang. Jadi misalnya kalau probabilistik, kita bisa menghitung berapa peluang curah hujan bulan depan di daerah Bapak yang di atas 100 mm. Kalau misalnya kita teori peluang kan, peluang itu kan artinya peluang misalnya kita punya satu koin. Misalnya satu koinnya itu gambar, yang satunya angka. Gambar Garuda misalnya, yang satunya itu angkanya. Misalnya kita berapa peluang untuk mendapatkan satu kali lemparan ke udara itu kita mendapatkan peluang angka atau gambar gitu. Angka dulu lah. Berarti kan peluangnya berapa? 50% kan? 1 dibagi 2, 50% peluang. Tetapi kalau peluang 50% itu artinya kalau dua kali kejadian itu dia peluang untuk keluar itu sama-sama. Nah, tetapi kalau misalnya dia peluangnya 60, 70%, berarti itu kemungkinan menangnya itu misalnya lebih tinggi. Sama seperti Pilpres kemarin ya, kita ada peluang untuk menang. Misalnya lebih dari 60%, berarti ya sudah di atas angin lah kita aja, sudah lebih 58%. Nah, untuk peluang juga sama, artinya makin tinggi peluangnya sampai dengan di atas 90%, berarti peluang kejadian itu memang sudah sangat yakin kita akan terjadi di situ. Yang kedua, mungkin Bapak untuk informasi perakiraan hujan ini, saya mungkin bisa share di sini ya. Iya, ya. Saya tunjukkan di sini kita mempunyai ini aja. Saya share semua screen. Jadi saya punya Di sini saya punya, maaf, di sini. Bapak masuk ke GAU, ini nampak nggak Pak? Ya. Layar saya, nampak ya? Iya. Ada GAU strip-bariri.bmkg.go.id. Di sini Bapak misalnya langsung ke beranda. Kalau ketik ini GAU Bariri BMKG Go.id, Bapak akan masuk ke websitenya kami, BMKG. Nah, kemudian Bapak masuk ke sini, ada publikasi, kemudian masuk buletin bulanan. Ada di sini buletin bulanan. Bapak bisa melihat di sini edisi yang terbaru biasanya di sini. Update bulanan bulan 7 ya, bulan ini nih. Iya. Bulan lalu. Bulan lalu ada di sini, bulan 8 kita belum. Bapak klik dan ini akan muncul buletin dalam PDF edisi Juli kemarin. Dalam buletin ini Bapak bisa melihat ada perakiraan probabilistik dan deterministik di sini ya. Di halaman 3 ini. Bapak langsung ke halaman 3. Nah, ini kalau misalnya Bapak paham, bisa memahami kondisi dan dinamika prediksi atmosfer kita di yang saat ini dan 3 bulan yang akan datang, Bapak bisa memahaminya di sini. Tapi kalau untuk perakiraan yang tadi Bapak tanyakan, ini ada analisis perakiraan deterministik dan probabilistik curah hujannya. Ini yang pertama itu adalah analisis curah hujan bulan Juni. Berarti bulan yang telah lewat. Ini karena di bulan Juli, ini kita ada analisis di bulan Juni 2025. Berarti ini yang sudah terjadi. Kemudian untuk yang akan datang, ini perakiraan, ini analisis hari tanpa hujannya, dan ini analisis curah hujannya. Untuk perakiraannya, Bapak ke halaman berikutnya, halaman 5, di sini Bapak akan melihat perakiraan curah hujan dan sifat hujan di bulan Juli untuk Sulawesi Tengah. Misalnya untuk daerah Poso, Bapak di sini. Nah, ini bulan Juli di Poso misalnya Bapak di sini. Bapak misalnya ada di Poso pesisir utara ya. Kalau misalnya pesisir utara di sini warnanya adalah warna yang ini nih. Warna antara menengah 201 sampai dengan 300 mm per bulan. Ini kan dalam per bulan. Artinya daerah Bapak Poso pesisir itu ini curah hujannya diperkirakan di bulan Juli ini kisarannya antara 201 sampai dengan 300 mm
Tetapi kalau misalnya kita lihat sifat hujannya, ternyata di Bapak ini sifatnya itu di atas normal. Misalnya di Kota Posonya sendiri ini normalnya itu 151 sampai 200 mm dari normalnya. Jadi kemungkinan misalnya kalau curah hujan Bapak di sana adalah 100 mm, berarti ada kemungkinan sampai dengan 200 mm hujannya. Tinggi gitu Pak ya. Nah, Iya. ini perakiraannya. Kemudian untuk bulan Agustus, ini perakiraan bulan Agustus, Bapak ada di Poso, misalnya Poso Kota Pesisir Utara, ini ada di warna oranye ya, warna hijau ini, 201 sampai 300 sama juga. Tetapi sifat hujannya sama ini di normal 116 maaf 151 ya. 151 sampai 200 mm juga. Ini masih tinggi juga, Pak. Artinya di Bapak masih sangat tinggi ini. Dan juga ini sampai dengan bulan September, Bapak curah hujannya di sini di bulan September misalnya Poso Kota ini warna hijau juga masih 201 sampai 300. Ini masih tinggi, Pak. Tetapi sifat hujannya ini 116 sampai 150 meter itu masih di atas normal. Jadi masih tinggi juga. Nah, Bapak bisa melihatnya di sini, Pak ya. Kemudian Iya. ini ada curah hujan probabilistiknya. Cara membacanya juga sama ini. Untuk perakiraan curah hujan probabilistik di bulan Juli, misalnya di Poso ini ternyata 100% ini di atas 90-nya. Itu peluangnya itu terjadi hujan di atas 100 mm per bulan. Jadi sudah pasti di daerah Bapak ini 100 mm per bulan ini karena peluangnya sudah sangat tinggi di atas 90%. Tetapi bagaimana dengan peluang di atas 300 mm? Untuk peluang di atas 300 mm per bulan, misalnya daerah Poso Kota ini warnanya biru ya. Biru itu antara 30 sampai dengan 40%. Berarti ada peluangnya hanya kecil, 30%, 30 sampai 40% peluangnya. Jadi bisa jadi di atas 300 mm atau di bawah itu. Artinya begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini daerah Lore Tengah atau Lore Utara ini sampai dengan warnanya itu merah ini ya, 70 sampai 80%. Nah, berarti kemungkinan di wilayah Lore Utara ini atau Lore Tengah ini curah hujannya ini bisa sampai dengan di atas 300 mm per bulan. Ini sangat tinggi sekali ya. Sudah di atas curah kategorinya tinggi. Ini di bulan Juli. Begitu cara bacanya, Pak ya. Misalnya ini untuk bulan Agustus juga sama. Daerah Poso ini di atas 100 mm ini sudah pasti berarti hujannya masih tinggi ini, kecuali daerah Banggai dan Tojo Una ini peluangnya ada 80 sampai 90%. Berarti ada kemungkinan hujannya mencapai 100 atau mungkin di bawah 100. Nah, untuk yang daerah berikutnya di daerah Poso Kota, Bapak ini peluang di atas 300 yang gambar kedua yang ini 300 mm. Ini peluangnya itu di warna kuning, 50 sampai 60%. Nah, berarti ini 50-50, bisa jadi 300 mm per bulan atau di bawah itu. Maka peluangnya. Nah, daerah mana yang tinggi peluangnya di atas 300 mm per bulan? Nah, ternyata di sini ada di daerah Kabupaten Sigi, terutama Sigi bagian selatan ya, Kulawi sampai dengan Kulawi Selatan di Pikorok sana. Ini sangat tinggi sekali nih, cuma wilayah potensi hujannya di atas 300 mm. Bagaimana dengan daerah misalnya ini Palu? Daerah Palu juga ini kuning, artinya hujannya 50-50 ya, 50%. Ada kemungkinan bisa jadi hujannya di atas 300 atau bisa jadi tidak jadi sampai dengan 300. Nah, kalau untuk yang di atas 500 mm, ini ada peluang nih daerah Kabupaten Sigi, tapi dia peluangnya itu hanya 30 sampai 40%. Jadi masih kurang kalau kita bicara peluang. Kalau peluang di atas 50, saya yakin nih. Kalau misalnya jagoan saya nih, misalnya peluangnya itu 60%, berarti saya harus lebih kuat lagi untuk melakukan kampanye nih, misalnya jagoan saya ya, misalnya dalam pilkada. Tapi kalau misalnya peluangnya itu sudah di atas 70%, nah ini sudah di atas angin. Saya pasti menang nih, karena pasti terjadi itu kan, kalau kita bicara peluang. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa melihatnya di sini ya, masuk ke dalam website kami di sini Gau Bariri
Nanti minta tolong Pak Herman ini bisa dibagikan website kita supaya Bapak Ibu bisa mengakses langsung di situ ya. Oke. Siap, Pak. Nanti saya Paham share. Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua untuk informasi gempa bumi ya. Informasi gempa bumi Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya di BMKG itu kita di mana di Sulawesi Tengah ini ada 3 UPT BMKG ya, di Palu di sini terutama. Di Palu ada 3 UPT BMKG. Yang pertama UPT Stasiun Geofisika, ini untuk melakukan pelayanan gempa bumi dan seismologi dan tsunami. Kemudian ada stasiun meteorologi yang di bandara, mereka melakukan pelayanan data untuk meteorologi penerbangan dan pelayaran. Dan kita di sini stasiun pemantauan suhu global ini untuk pelayanan iklim dan perubahan iklim. Nah, kalau untuk informasi geofisika, mungkin untuk yang paling cepat, Bapak itu punya HP ya, Android. Iya. Punya HP Android, Bapak mungkin bisa saya tulis saja di sini mungkin ya. Bapak download info BMKG di App Store atau Play Store. Ya. Nama ininya info BMKG. Jadi info BMKG ini semua informasi multi hazard Bapak bisa dapatkan secara cepat. Kalau misalnya akses informasi Bapak ke melalui informasi resmi di daerah ini masih dirasa kurang cepat ya. Coba Bapak cari di info BMKG kemudian Bapak install di situ. Nah. Iya. Sudah Bapak install ya? Atau sudah punya? Biasanya info gempa bumi itu cepat Pak di situ. Termasuk peringatan dini tentang terjadinya tsunami ketika ada terjadi gempa bumi besar, itu Bapak bisa cepat di situ. Kalau misalnya informasi dari teman-teman BPBD atau teman-teman yang lain itu dirasa lambat. Bapak paling duluan lebih informasinya tuh melalui info BMKG. Jadi itu sudah ada di aplikasi handphone Pak ya. Kalau kami sementara ini untuk buletin belum bisa diakses melalui aplikasi handphone, masih melalui website. Karena banyak file-file berupa PDF dan lumayan besar ya. Mungkin Bapak bisa ininya di kantor atau di mana gitu ya. Dengan melihat perakiraan hujan pada 3 bulan yang akan datang. Baik, Bapak, demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilakan untuk raise hand, ada tombol tangan di sini seperti yang saya buat begini. Pak Darwis. Pak Christopher boleh ditekan lagi tombol raise hand-nya Pak supaya hilang. Terima kasih Pak. Darwis sudah angkat tangan. Pak Darwis ya? Oke, Ya. dipersilakan Pak Darwis. Boleh Pak dinyalakan dulu kameranya Pak. Yang mau bertanya tadi siapa? Pak Darwis ya? Pak Darwis Mamungka. Silakan Pak, dinyalakan dulu kameranya. Kamera. Sudah? Kameranya belum nyala Pak, kameranya. Belum kelihatan gambar. Kalau tidak bisa nggak apa Pak, boleh disampaikan langsung pertanyaannya juga boleh. Halo Pak? Halo Pak. Ya, bisa. Silakan Pak. Dinyalakan. Kameranya bisa Ya. dinyalakan nggak Pak ya? Belum. Ya. Coba dinyalakan Pak. Ya. Supaya kelihatan. Tidak bisa Pak, kameranya. Halo? Halo. Ya, oke Pak, langsung Ya. aja bertanya Pak. Langsung pertanyaannya aja Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala GAW Bariri dan rekan-rekan yang ada di kantor BMKG Palu serta semua yang ada di lapangan.
Ini saja Pak, kami sangat bersyukur ini acara tatap muka seperti ini dilaksanakan guna menjalin kerjasama lagi dan untuk mengetahui rekan-rekan yang ada di lapangan. Kemudian ini seperti Bapak katakan tadi, masalah pengamatan pos hujan di lapangan ini, karena ini yang kita kita bicarakan semua, seperti pencatatan curah hujan ini, jamnya. Karena ada aturan ini saya dapat dari pusat ini, kami dapat ini, bahwa jam pencatatan curah hujan ini jam 7. Biasanya juga kami ketemukan ini di WA ini, belum jam 7, sudah masuk teman-teman yang artinya dia sudah kasih masuk data sebelum jam 7. Sedangkan yang kami dapat di sini, aturannya ini harus jam 7. Tidak boleh kurang dari jam 7 atau lewat dari jam 7. Seperti Bapak sampaikan tadi. Iya, betul. Sehingga data ini, ya, semacam Bapak bilang tadi itu, barangkali dikarang. Ya, ini supaya kita satu persepsi. Ya. Kemudian menyangkut alat yang ada di pos hujan ini, kalau alat di pos kami ini, kami kira tidak ada masalah karena kemarin ada sedikit masalah alat manual itu atau alat biasa, kerannya rusak. Tapi sudah ada petugas dari BMKG Palung, dari Bariri, menggantinya. Jadi untuk sementara ini alat untuk di pos Mantikole ini ya tidak masalah lagi Pak, aman sudah. Ya, jadi kami kira atau saya sepakat ini Bapak sampaikan tadi masalah data yang di karang-karang ini, supaya kalau bisa barangkali ditaruh CCTV, nah itu supaya diketahui mana yang betul-betul jam 7 dia mencatat ini atau mana tidak. Dan satu lagi Pak, kalau Bapak ke lapangan atau petugasnya Bapak ke lapangan, bisa barangkali diinterview ini teman-teman ini, artinya jarak tempuh atau alamatnya ini, mana keberadaan dia ini, apa seperti Bapak bilang tadi dari 25 km, aduh itu jauh itu. Nah, kalau macam kami ini hanya di lokasi Mantikole saja, di sekitar alat ini kami tinggal ini. Nah itu. Pernah terjadi Pak, ini kejadian juga saya ceritakan untuk Bapak. Menjelang pagi jam 6, kan hujan ini, hujan terus. Nah, tunggu, belum reda. Bahkan jam 7. Bahkan lewat dari jam 7 belum reda. Tapi karena aturan ini kami laksanakan, jam 7 harus dicatat. Kami pakai jas hujan ke sana Pak. Bagaimana caranya sampai jam 7 ini data ini harus dicatat. Adapun sisanya mungkin kami simpan untuk besok lagi pencatatannya untuk sisa dari jam 7 hujan ini Pak. Jadi kalau bisa ini dikelirkan ini jam pencatatan curah hujan ini. Kalau apa berkas kami tanda tangani oleh Kepala Bidang Hidrologi dari pusat ini, aturan tentang jam pengukuran curah hujan. Kalau di sini kami baca jam 7. Jadi mana sebenarnya kita jadi komitmen kita, mana kita pakai ini. Sebelum jam 7 atau lewat jam 7. Kalau aturan di sini kami jam 7. Nah,
Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mungkin bisa saya jawab ya, Man? Ya Pak, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Darwis. Memang Ya. betul, saya apresiasi sangat baik ini Pak Darwis ini dan Ya. menunjukkan integritas yang sangat baik Ya. dalam catatan hujan. Dan saya Ya. aplaus untuk Pak Darwis. Terima kasih Pak. Memang betul Pak. Kita dalam TTP atau tata cara pengamatan klimatologi di BMKG, ya jam pengamatan hujan itu adalah jam 7.00 waktu setempat ya. Jam Iya. 7.00 waktu setempat. Artinya bukan WIB atau WITA atau WIT gitu ya. Tapi Iya. jam 7 waktu setempat. Nah, ini yang disepakati oleh BMKG. Nah, betul seperti Bapak tadi bilang. Jadi pengamatan itu sebenarnya dimulai jam 7 kurang 10 menit seharusnya. Jam 7 kurang 10 menit itu dilakukan pengamatan. Ada hujan maupun tidak ada hujan pada saat pengamatan. Nah, betul seperti tadi Bapak bilang, ketika terjadi hujan jam 6 misalnya sampai jam 8 ini tidak berhenti nih. Tetapi Bapak jam 7 harus pengamatan. Dan itu wajib hukumnya Bapak datang ke tempat pengamatan, ke observatorium, dengan menggunakan jas hujan atau menggunakan payung dan diukur pada jam 7 kurang 10 sampai 5 menit itu. Dan kemudian dicatat. Nah, ketika sudah dicatat curah hujannya itu dikosongkan dan ditutup lagi kerannya mulai jam 7. Itu Bapak yang sudah benar sekali Bapak ini. Saya sangat apresiasi. Memang seperti itu yang benar Bapak ya. Mungkin selama ini TTP kita saya rasa mungkin untuk mengingatkan kembali, mohon nanti ke Ketua Tim Observasi dan Pak Herman ini untuk membuat suatu edaran atau apa ya, TTP pengamatan dan pelaporan untuk pos hujan. Dan betul seperti Pak Darwis bilang, apabila lewat dari jam 7, apalagi misalnya pengamatannya lebih dari jam 7, kadang-kadang karena jarak, mungkin itu bisa setengah 8, atau misalnya jam 8, atau sambil ke lapangan misalnya jam 10, pulang dari lapangan misalnya jam 12, itu sudah tidak benar itu Pak. Dan ini sudah tidak benar. Jadi kita maksudnya dengan pengamatan jam 7 adalah proses hujan yang kita pertukarkan seluruh Indonesia itu dimulai dari jam 7 pagi ini sampai jam 7 besok. Jadi populasi hujan dari jam 7 hari ini sampai dengan jam 7 besok itu dilaporkannya di hari besoknya. Artinya hujan yang hari ini terjadi mulai jam 7 sampai jam 7 24 jam baru kita laporkan di besoknya. Nah, itu yang dicatat oleh BMKG. Kemudian kita tukarkan datanya seluruh Indonesia itu pada jam 7 waktu setempat, waktu lokal. Jadi betul ini. Dan saya Bapak terima kasih atas pencatatan dan komitmen Bapak ya dalam melakukan pengamatan secara baik dan benar. Dan juga nanti saya minta KTOB, Pak Henry, ini membuat TTP resmi dengan memberikan berupa PDF atau apa untuk mengingatkan kembali bahwa pengukuran hujan itu jam 7 pagi dan langsung jam 7 kurang 10 menit dan dilaporkan pada jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya ada data masuk sebelum jam 7, mohon dibuatkan komitmen dia, apakah data itu benar, apakah data itu sudah tepat. Artinya kalau misalnya tidak ada hujan sih mungkin tidak masalah. Misalnya dia pengukurannya jam 6.30 dan tidak ada hujan pada saat itu dari jam 6.30 sampai jam 7. Itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya terjadi hujan, misalnya jam 6.30 dia sudah mengirim data dan di situ masih terjadi hujan, nah itu yang tidak benar. Jadi nanti ditekankan kembali untuk itu ya. Nah, untuk alat yang rusak, saya mohon kepada para pengamat semua, ketika ada peralatan yang rusak, tolong memberitahu kami secepatnya, baik itu keran yang rusak ataupun gelas penangkal hujan yang pecah. Nanti akan kami usahakan penggantiannya. Untuk yang daerah terdekat mungkin akan kami kirimkan langsung, tetapi kalau untuk yang daerah yang jauh seperti Buol, Toli-Toli, mungkin akan dikirimkan melalui travel untuk hemat biayanya. Seperti itu ya. Jadi terima kasih Pak Daris, sudah kami catat masukannya dan mohon tadi kepada KTOB untuk membuat TTP resminya kembali, mengingatkan kembali. Mungkin saya itu Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Darwis atas pertanyaannya. Berikutnya ada Pak Seris.
Dipersilakan Pak, yang sudah resen tadi. Dari pos hujan mana ini Pak? Palasa Pak. Dari Palasa, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung untuk pos hujan Palasa, laporannya untuk menjadi pertanyaan saya juga ini Pak. Sering kami terjadi banjir untuk irigasi Palasa, sehingga kemarin itu kami mau melaksanakan penanaman padi. Setelah diperbaiki salurannya untuk bendungannya, tiba-tiba banjir. Padahal pengamatan hujan kami itu khusus di posnya untuk pencatatan curah hujannya tidak tinggi, tapi hujannya itu dia terjadi di hulu daerah pegunungan, sehingga mengakibatkan banjir. Tapi pencatatan kami itu itulah curah hujannya rendah kalau di bawah, tapi kalau di atas tinggi Pak. Tinggi curah hujannya, sehingga sering banjir, dan banjir biasa mengakibatkan bendungan kami itu rusak, sehingga tidak ada penanaman padi sudah hampir 5 tahun ini Pak. Kita sudah perbaiki irigasinya, tapi dihantam lagi banjir, padahal itu curah hujannya kalau di bawah tidak banyak kita ukur, tapi yang banyak itu dia terjadi di hulu, di gunung Pak. Jatuhnya hujan itu. Jadi untuk mengetahui kenapa sering banjir itu kita tidak bisa prediksi Pak. Prediksinya betul Pak. Ya, itu. Kemudian saya mau sampaikan juga waktu Zoom kemarin juga untuk pos hujan Palasa kerannya yang rusak, tapi kami sudah antisipasi pakai botol aqua besar untuk pengamatan pengukuran hujan, curah hujannya. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ceris. Ya, betul Pak. Jadi memang kalau kita lihat jaringan pengamatan pos hujan di Sulteng ini kan bukan hanya BMKG yang punya Pak ya. Jadi ada kita selain BMKG itu ada BPDAS, kemudian ada juga BWS, ada juga Cikasda. Cikasda juga mempunyai jaringan yang sama ya. Di Sulteng, apalagi di daerah Banggai banyak sekali jaringannya. Kemudian kita di Sulteng ini sebenarnya sudah ada forum Pak. Forum yang namanya SIH3 atau Sistem Informasi Hidrometeorologi, Hidrogeologi, dan Hidrologi, ya hidrologi tadi, hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. Jadi dari informasi ini sebenarnya itu sudah terangkum Pak. Untuk BMKG misalnya pos hujannya yang tidak ada di daerah hulu, itu bisa diwakili oleh pos hujan yang dipunyai oleh BWS, karena BWS dan BPDAS dari Kehutanan biasanya mereka mengukur pos-pos hujan yang memang dikhususkan untuk mitigasi kehutanan sana Pak ya. Nah seperti itu. Dan ini sudah ada untuk tahun ini kita dibantu oleh Dinas Kominfo Santik, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik dari provinsi, itu akan dibuatkan satu portal baru. Portal yang sudah ada itu sementara kami sudah yang mengelola BMKG. Tapi untuk portal baru ini nanti yang mengelola itu Diskominfo Santik provinsi. Nah, dari portal ini nanti akan dirangkum semua informasi dari situ, termasuk perakiraan debit air sungai, kemudian perakiraan hujan BMKG, kemudian perakiraan banjir seperti Bapak tadi. Karena saya akui memang bukan hanya Bapak saja ya. Termasuk kemarin misalnya kejadian banjir di Parigi Motong itu Pak, di mana ya? Itu memang kejadian hujannya itu di daerah yang desa terdampak hujannya, di sana ada pos hujan kita, itu hujannya di bawah 50 semua Pak. Dan tidak mungkin banjir kalau secara ininya. Tetapi karena kerusakan hutan, kerusakan wilayah kehutanannya, kemudian hujannya juga terjadi di daerah hulu. Nah, daerah hulu ini tidak ada pengamatan kita di situ.
akhirnya ketika masyarakat sedang walaupun hujan kecil misalnya, tiba-tiba hujan banjir bandang melanda desa. Nah, itulah yang kita ini kan yang kita takutkan seperti itu Pak ya. Tapi memang betul kata Bapak tadi, untuk antisipasinya ini mungkin kita harus memanfaatkan nanti portal SCH3. Karena di SCH3 ini nanti dari teman-teman dari BWS, kita setiap ini komunikasi juga Pak, BMKG dengan BWS, Balai Wilayah Sungai, kemudian BPDAS dan Dinas Geologi, SDM, Geologi ya, SDM, itu untuk memberikan informasi. Nah, hal seperti ini harusnya tidak terjadi karena urusan hidrologi terutama di bagian irigasi itu adalah tugas teman-teman dari BWS. Bagaimana pengendalian banjir untuk daerah pertanian gitu Pak ya. Dan kami BMKG sebenarnya hanya memberikan informasi saja kapan terjadi hujan besar, kapan terjadi ini perakiraan hujan di bulan ini seperti apa seperti itu. Tapi kalau untuk urusan air itu ketika sudah sampai di daratan, nah ini tugasnya BWS ini harus dikemanakan air untuk mencegah banjir kan seperti itu ya. Tapi nanti saya catat keluhan Bapak dan kita akan ini kan dengan BWS karena bagaimanapun ini harus dibahas secara multi stakeholder Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau yang meluapkan unek-uneknya barangkali? Siapa tahu ada yang mau menyampaikan kenapa ini honor telat terus gitu. Siapa tahu ada yang punya permasalahan tersebut. Atau yang lain. Ada lagi? Tidak ada atau bagaimana nih? Bagaimana Pak? Izin Pak, ini Ya. Pak Christopher lagi ya? Izin Pak, ini Pak Christopher lagi mau bertanya ini. Ya Pak ya. Silakan Saya Pak. cuma mau di sini Pak, cuma mau mengusulkan Pak. Ini masalah ini seperti ini gelasnya kita Pak. Ini belum lama ini di pemberian kemarin di sini tahun 18 Januari 2024 Pak ini. Waktu diantar sama saya di sini. Ya. Tapi beruntung kemarin dikasih saya 2. Ini tidak lama ini Pak, anunya ini garis-garisnya ini terhapus Pak. Jadi alatnya yang mungkin ada dulu pemberian yang dulu yang di tahun sebelumnya kuat sekali itu Pak. 2 tahun saya pakai masih mulus ininya. Kurang-kurang ini terhapus ini Pak. Ini Anda dari munculnya kita. Ya, cuma itu Pak. Jadi kalau mau bicara itu di sini sudah. Bukan foto ini. Oke, itu saja Pak. Oke. Jadi sekarang masih bisa, masih ada Bapak punya 2 stok ya di situ? Ada 2 kemarin kebetulan saya dikasih 2 kemarin ada. Oh ya. Ya, berarti masih bisa digunakan ya. Kalau misalnya seperti Bapak bilang tadi untuk yang skalanya tidak kelihatan bisa diberitahu kami nanti ada kami baru. Iya. Oke, yang lain silakan. Yang lain tadi siapa ya? Pak Liswanto ya? Silakan Pak. Dari Posujan mana ini Pak? Boleh dinyalakan dulu kameranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pos Hujan BPP Lonu, Kabupaten Bul, Pak. Oke, Pak. Boleh dinyalakan kameranya, Pak, supaya kita saling mengenal juga. Tidak boleh, Pak. Oke, silakan Pak. Oke. Boleh langsung aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya langsung saja, Pak, mau bertanya terkait dengan pengamatan yang selama ini. Yang pertama saya ingin sampaikan, Pak, terkait dengan pos hujan kerjasama di BPP Lonu, Kecamatan Kabupaten Bul. Ini Pak, terjadi kan ada pos hujan kita ada di BPP Lonu. Terkait dengan BPP Lonu ini, karena jaringan kita jelek di sana, Pak, jadi kita tetap simpulkan di dekat rumah saya. Tidak jauh, 5 meter lah dari rumah sudah bisa kita amati. Persoalannya di sini Pak, karena ini lingkup untuk satu kecamatan cuma satu pos hujan,
Jadi petani-petani di sini dominan kan padi sawah, persawahan yang agak banyak. Jadi sumber pertanyaan mereka ini ke pos hujan BPP Lom biasanya kalau kita ada pertemuan. Terkait dengan itu Pak, masalahnya di sini kan perkiraan curah hujan ini ada biasa dikirim di grupnya kita itu dia perkiraannya curah hujannya umpama hari ini di Kecamatan Bunobogu. Otomatis Kecamatan Bunobogu ini besar Pak. Dia biasa mencakupi 10 desa. Biasa hanya terjadi di desa-desa lain. Di tempat pos hujan ini tidak terjadi hujan. Jadinya biasanya dia bilang Pak di sana hujan, di sini tidak. Jadi maksud saya Pak, apakah kita ini sebagai pengamat bisa memastikan memang kalau dia 70 atau 50% untuk curah hujan di wilayah kita itu, kita bisa pastikan di mana itu Pak, supaya kan jangan umpama di desa ini, ada biasa kan pertanyaan petani, kapan yang Pak ada perkiraannya di desa ini, terakhir tidak jadi di sana Pak. Jadi kita bisa tahu di mana ini barang supaya terjadi juga hujan merata di wilayah kita. Biasa juga ada, biasa tidak. Itu Pak. Terus yang kedua Pak, terkait pelaporan, betul yang Bapak katakan tadi, jangan ada dusta di antara kita untuk pelaporan. Kita kan biasanya begini Pak, mohon maaf di Kabupaten Bol, betul biasa jaringan Pak yang agak lelet. Mungkin towernya miring atau bagaimana Pak. Biasanya kita kalau bagi saya sendiri Pak untuk mengamati, biasanya kalau saya amati itu tepat pada jam 7, saya amati. Tapi biasanya karena ketergantungan jaringan atau jaringan lelet, biasanya itu ini laporan saya simpan saja dulu itu hasil pengamatan saya. Nanti biasanya kalau ada jaringan, barulah saya kirim itu ininya laporannya Pak. Apakah memang bermasalah itu saya laporkan nanti setelah saya amati jam 7 nanti jam 8 jam 9 saya laporkan itu pengamatan saya. Jangan Bapak katakan tadi mengarang lagi ini soal pelaporan Pak. Ya terima kasih Pak. Itu saja dulu Pak. Ya. Baik, saya jawab langsung ya. Ya, baik Pak. Betul, ini kalau untuk pos hujan tadi kecamatan mana Pak? Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Bol Pak. Pos hujan BPP Lon. Ya. Mungkin ini nanti kita akan cek ulang Pak jaringan-jaringan pos hujan. Karena di sini juga ada yang satu kecamatan itu ada 2 atau 3 penangkap pos hujan. Nah, ini nanti kita akan kita rekondisi ulang seperti kemarin kita ada masukan untuk memindahkan 1 pos hujan. Nanti apakah ini bisa kita pindahkan ke kecamatan Bapak tadi yang terdekat, karena ini tidak mewakili 1 kecamatan yang terdekat Pak ya, karena jaraknya jauh juga. Atau mungkin Pak KTOB, Pak Henry gimana? Ada masukan? Halo Pak Henry. Pak. Ya. Ada masukan nggak Pak? Silakan. Ya Pak. Kalau untuk masalah jaringan ya Pak ya, pelaporannya itu sebenarnya kan untuk ini penakar pos hujan yang kurang tadi, Pak Henry. Apakah ada yang bisa direlokasi? Kalau penakar hujan mau relokasi seperti saat ini belum ada Pak. Ya karena ini jaringannya belum rapat juga ya untuk yang daerah Bol ini. Tapi memang kalau kita ada rencana relokasi, memang ada tahun depan, semoga ada anggarannya untuk ke sana Pak. Kita bisa usahakan ke Bol lagi perapatkan jaringan Pak. Karena memang toli-toli Bol itu, apalagi di Bol sama sekali, sangat sedikit sekali pos hujan di sana. Betul. Dan ini 2 kecamatan hanya diwakili oleh 1 pos hujan. Nah, kecamatan yang terdekat ini masih menggunakan yang Birobabu tadi. Ini sangat jauh sekali. Dan di sana banyak juga ininya potensi pertanian. Gunung juga. Dan lokasinya sangat variatif juga ya. Pak, ya itu yang saya katakan tadi Pak, jaringan.
Ya Pak, kan Ya, bisa Pak. mencatat Siap. Pak keluhannya Bapak. Semoga ada titik terang nanti kita akan langsung eksekusi ke arah di sana Pak. Terima kasih Pak. Ya. Betul. Siap. Ya, baik, terima kasih Pak Henry. Jadi kalau untuk yang pengiriman data tadi Pak, kalau pengamatannya tetap jam 7, ini yang benar Pak. Pengamatannya di jam 7, nanti untuk pengirimannya boleh Bapak misalnya kalau misalnya di lokasi itu tidak ada jaringan, begitu ada jaringan di tempat lain boleh Bapak kirimkan. Tapi pengamatannya itu yang tidak boleh di dikarang tadi ya. Ditunda gitu. Kalau jam 7 ya tetap kita harus ke tempat observasi, ke alat, kita ukur, jam 7 kita catat dulu, karena di situ jaringan tidak bagus. Misalnya Bapak pas jam 8 atau jam 9 atau jam 10 baru ada ketemu dengan jaringan bagus, silakan, itu tidak apa-apa Pak. Ya, saya catat di sini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak pengamatannya jam 8, jam 9 itu yang tidak benar. Kalau pengamatan jam 7 itu sudah benar. Mengirimnya jam 8, jam 9 tidak apa. Itu Pak ya. Baik, ini juga untuk dicatat untuk yang pengamat yang lain. Seperti itu. Baik. Oke. Ya, silakan ya Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Liswanto dari BPP Lonu ya Pak ya. Ada lagi pengamat pos hujan yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silakan raise hand, ditekan tombol simbol tangan yang ada di layarnya seperti ini, seperti yang saya contohkan begini. Supaya kita tahu siapa yang mau bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Kita masih beri kesempatan sampai jam berapa Pak ya untuk diskusi? Sampai selesai saja. Sampai selesai Pak ya. Siap Pak. Ini ada Rina. Di Bapak Ibu yang absen itu diisi nih Pak, di link yang saya cantumkan di situ Pak. Bukan diketik ya Pak ya, Bapak Ibu. Bukan diketik di sini, tapi diklik linknya, nanti diisi di situ, di formnya. Supaya tercatat dengan rapi. Kalau tidak hilang kalau rapatnya sudah selesai. Dari siapa ini tadi? Humaya, Ibu Humaya. Mau bertanya ini? Tidak ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya, diklik tombol tangan seperti ini. Supaya kami tahu siapa yang mau bertanya lagi, berdiskusi, siapa tahu ada yang mau memberi masukan juga dipersilahkan. Pak Darwis. Sudah tadi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau berdiskusi silakan. Kalau tidak ada langsung kuis boleh nggak? Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke sesi kuis saja Pak ya. Ya. Jadi izin Pak karena saya sudah share itunya ya, bahan itunya yang tadi itu. Oh baik Pak. Iya. Sudah ada bahan untuk bahan yang presentasi Pak Kepala sudah di-share di ini di link ini. Nanti saya bantu share lagi di grup pengamat pos hujan Pak ya. Supaya bisa diakses lebih mudah. Bapak Ibu terkait untuk kuis karena kita belum punya akses untuk ini Pak Kahoot, jadi kami buat kuisnya melalui Google Form. Boleh dibantu sharekan Mas? Kuisnya. Bapak Ibu nanti bisa membuka linknya. Nanti diisi pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Bagi yang tercepat dan terakurat, nanti akan kami pilih 3 besarnya dan berhak mendapatkan hadiah berupa pulsa senilai Rp50.000. Sekali lagi Bapak Ibu nanti kami ini sudah dikirimkan. Kuisnya bisa dimulai dari sekarang. Waktunya kami berikan waktu 5 menit ya. Bisa diklik, dikerjakan sekarang, kami beri waktu 5 menit. Untuk mengisi ada pilihan berganda. Jadi bisa diisi sampai kami beri waktu sampai pukul 10.35. Nanti akan kami cek
3 orang tercepat dan yang menjawab paling benar. Pertanyaannya mudah-mudah saja, ini tidak terlalu banyak. Jadi bisa, boleh Pak, itu ada di bagian kolom pesan, ada link kuis pos hujan kerjasama. Bisa diklik linknya, nanti diisi pertanyaannya. Ada 5 buah pertanyaan yang seharusnya Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan mudah. Bagi yang menjawab dengan cepat dan paling tepat, akan kami berikan hadiah berupa pulsa sebesar Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Kami tunggu sampai 10.35. Hanya 5 menit saja. Hadiah ini dipersembahkan oleh Ketua Tim Observasi Bapak Henry Panggabean. Bukan. Sebagai sponsor. Sambil mengisi kuis, saya informasikan Bapak Ibu, berhubung karena ini sudah mulai awal bulan, bagi Bapak Ibu yang merasa data curah hujan bulan Juli belum lengkap, mohon dilengkapi. Yang saya sempat sampaikan di grup kemarin, ada 5 pos hujan lagi yang belum lengkap ya. Mohon dibantu untuk dilengkapi. Pos hujan Tangkura, pos hujan Malangga, Tambing, Buko Selatan, dan Maliwuko. Pak Darwis mau bertanya nih Pak? Silakan, Ada Pak. lagi satu, saya tambahkan di sini, usulan saja Pak, usulan. Silakan Pak. Ya, ini kalau bisa Pak, pertemuan seperti ini bisa dibikin barangkali dalam 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali, supaya kita tetap baku tatap muka, kemudian baku tahu sampai sejauh mana semua kok keberadaan teman-teman. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak untuk usulannya. Ya. Seizin Bapak Kepala, nanti kami akan buat agendanya 2 kali setahun ya Pak ya? Ya. Supaya bisa saling kenal juga yang sering. Betul, saya setuju ini. Ting-tong di grup. Karena Betul. banyak teman-teman. Banyak teman-teman ini tidak lagi suaranya ini. Siap. Ya. Betul Pak, kita ada seperti ini untuk penyegaran ya, dan juga Bapak bisa kami berikan sertifikat untuk fungsional, misalnya bisa di pengganti untuk kewajiban peningkatan kompetensi ya, kalau tidak salah. Bisa Pak, bisa kita jadwalkan. Dan saya harap sih semuanya ya, dari 134 Insyaallah semuanya. Ya. Betul. Terima kasih banyak usulannya Pak. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa lebih ramai lagi Pak ya. Ini masih 53 orang dari 134. Masih ada waktu 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya untuk mengisi kuis. Ibu Enda, ini boleh dicek itu Bu, di atasnya ada link kuis pos hujan kerjasama yang tulisan warna biru Bu. Diklik saja. Nanti akan muncul Google Form berisi 5 pertanyaan. Nanti Ibu isi ke 5 pertanyaan itu berdasarkan jawaban yang menurut Ibu benar. Jadi nanti 5 pertanyaan yang bisa menjawab secara paling cepat dan paling akurat akan kami berikan hadiah. Kurang dari 2 menit lagi Bapak Ibu. Bagi yang sudah menyelesaikan kuis, kami mohon juga bantuannya untuk mengisi absensi di atasnya lagi. Nanti akan kami bantu share ulang. Supaya agar memudahkan kami dalam pembuatan sertifikat kepesertaan dalam kegiatan hari ini. Halo Pak Hermanto, mohon maaf. Ya. Saya sudah isi kuis Pak, cuma mungkin itu saya tidak dapat ganti Pak akun email saya itu Pak. Coba dicek dulu Pak. Yang mana Pak ya? Liswanto, cuma mungkin Alisanong mungkin yang termasuk. Oh siap. Siap. Tapi kan di situ dicantumkan juga kan Pak ya pos hujannya ya? Iya, dicantumkan Pak. Cuma mungkin salah masuk di ini. Ya nanti kami akan umumkan Pak. Nanti kita umumkan langsung di sini Pak sekaligus. Jadi supaya semuanya mendengar juga.
Siap, Pak. Siap. Saya sudah 1 menit lagi Pak selesai. ya. 10.35 nanti kita akan langsung umumkan. Sudah dapat? Oh, 1 menit. Sudah ada 3 orang yang menang. Oke, 10 detik lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan umumkan 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan. Sambil kita bahas sama-sama nanti ya Bapak Ibu. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10.35. Oke, mari kita bahas ya bisa dibuka nggak itu ya, Mas ya? Linknya tadi mana? Oke. Oh iya, siap. Halo. Bapak Ibu kita bahas sama-sama ya untuk soal nomor 1. Apa nama alat ukur curah hujan observasi manual milik BMKG yang digunakan untuk mengukur curah hujan harian? Ada yang bisa jawab? C. Jawabannya C ya, ombrometer. Oke. Berikutnya nomor 2. Pukul berapa dilakukan pengukuran curah hujan setiap harinya? Jam 7. Pukul 7. Lanjut nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan hujan 1 mm dalam pengukuran curah hujan? A. Ya, betul. Dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi 1 mm. Ya. Nomor 4. Apa kode yang digunakan dalam pencatatan curah hujan untuk menandakan jumlah kurang dari 0,5? Jawabannya C ya. 8888. Jadi Bapak Ibu sekedar informasi kalau dia curah hujannya di bawah garis paling bawah kurang dari 0,5 mm di input di aplikasi PHK-nya itu 8888. Iya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ke depannya kalau misalnya kurang dari 0,5 mm di input 8888. Siap. Supaya semua juga bisa tahu ya. Nomor 5. Apakah tindakan yang paling tepat untuk dilakukan apabila penakar hujan mengalami kerusakan seperti keran macet atau rusak? Ini adalah kendala yang sering sekali dialami ini. Betul sekali. Laporkan ke BMKG. Laporkan ke petugas BMKG tentang kerusakan dan meletakkan wadah tampungan relatif dalam penakar hujan. Oke, sudah kita bahas semuanya. Kepada Saudara Mas Arya, saya berikan kesempatan untuk mengumumkan ketiga orang pemenang. Baik, mohon izin Bapak Kepala Stasiun dan Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi kami sudah merekap 3 peserta yang menjawab tercepat dan juga paling tepat semua jawabannya. Yang pertama itu adalah Pak Bilha dari Konsulen Kerjasama Cempa. Ibu Bilha dari Konsulen Kerjasama Cempa. Yang kedua adalah Bapak Liswanto dari BPP Lonu, dan yang ketiga adalah Bapak Solikin dari Konsulen Kerjasama Kabalu. Berikut pemenangnya. Terima kasih. Mantap. Kabalu. Terima kasih, saya dapat. Selamat kepada ketiga pemenang. Nanti mohon di WA ya Bu ya, Bapak Ibu ke nomor kami, nomor konsulen kami, nomor HP-nya, supaya nanti kami kirimkan hadiahnya berupa pulsa sebesar Rp50.000 untuk mengganti data hari ini. Ya. Saja. Maaf ya Bapak Ibu ya, kita bisa berikan hadiah kepada semuanya, tapi kami harapkan barangkali Pak bisa untuk penutup Pak sebelum kita akhir kegiatan. Baik, terima kasih Pak Herman. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Bilha, kemudian Pak Liswanto, dan satu lagi siapa tadi? Bapak Solikin dari Posjan Bapak Kabel. Solikin.
Baik, terima kasih dan saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat, terutama buat saya dan umumnya buat Bapak Ibu semua yang hadir. Dan dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan komitmen Bapak Ibu semuanya dalam menggunakan pot hujan dengan baik dan benar. Apresiasi dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Tetap semangat, sampai ketemu lagi dalam kegiatan kita berikutnya. Mohon izin Pak untuk live dari rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, izin keluar ya Bapak Ibu. Astaga. Aduh, Pak lupa. Gimana Bang? Bapak Ibu boleh kita foto bersama dulu yang masih bergabung? Boleh nyalakan kameranya boleh? Kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Dia nggak bisa kayak zoom gitu Bang. Ada foto gambar Bang samping luar begini, foto semua gitu. Ya, terima kasih izin keluar Pak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya pada saya di kantor. Mohon izin Bapak Ibu, silakan live masing-masing. Nanti akan kami akhiri panggilannya. Terima kasih. Maka wayaknya di jalan sendiri, jalan poros kan, saya sebut sendiri. Iya. Saya di situ tunggu sampah lagi. Kalau sampah, waktu pintar itu sudah dibeli. Terus kalau kasih terlalu lagi keras. Iya, pasaran sama beli sekarang buang sampah di sini. Pelarangan. Otomatis yang seberapa sampah untuk berapa sampah terkini. Mau buang di mana kita lagi jauh-jauh. Ya, banyak kali di sini, tapi saya respon. Cuma saya itu sudah kali saya muncul di data. Kalau di sana ada pelanggan sampah yang biasa diangkat. Kalau otomatis juga kena angkat, tapi kalau biar diangkat di lokal saya itu perintah angkarnya di situ. Kalau nggak diangkat ke sampai ke tongnya, jadi kita kan tong begini kan dari jaringan itu. Saya tidak tahu, pokoknya di atas sampahnya. Kita terkapal tidak apa-apa. Cuma kalau seandainya Bapak mendaftar, untuk sementara kalau mau cari tong sampah ini. Masalah tong sampah Pak itu urusan di belakangan. Oh iya. Urusan saya saja itu Pak.